Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk besok ya, hari Rabu, tanggal 10 Desember. Ya, bentar lagi ya, sudah akhir tahun ya. Dan sekarang bagaimana pergerakan gold sesuai dengan analisa kita sudah kembali mantul ke atas walaupun penumpang gua 4164 lebih tepatnya. Gua ada buy limit nggak naik ya, 4164 kita. Dia turun sampai 70 aja di siang hari, lalu mantul ke atas dan sekarang berada di TP1 kita 4220. Tadi gua udah barusan banget TP ya beberapa detik yang lalu dan ini ya sudah TP di 4220 lalu berharap TP terakhir kita di 4250 atau 4240 atau di akhir penutupan daily ini kira-kira di mana. Nah, kalau misalnya dia bergerak di atas kurang lebih di sini saja, mungkin gua udah TP juga nanti paginya. Lalu besok bagaimana pergerakannya karena sudah kembali ini adalah area resisten 4217 atau 4220 ini ya. Kurang lebih di angka segini ini adalah area resistennya, maka kita akan pantau kembali untuk buy-nya mungkin sudah karena sudah profit jadi sini sudah tidak valid lagi. Kita tunggu lagi bagaimana pergerakan selanjutnya ya. Dan di sini kita bisa cari sell di atas ini. Mungkin di 4250-an sekitar segitu untuk kita pasang sell kurang lebihnya. Sembari menunggu hasil news ya sekali lagi ya. Kalau tidak ada big news biasanya resisten ataupun support tidak mudah untuk dijebol. Untuk hari ini sebetulnya memang hasil newsnya adalah balance ya. Nanti kita akan lihat. Cuman lagi banyak indikasi gold untuk terbang ke atas. Kenapa? Karena ya perang lagi ricu banget yaitu Thailand sama Kamboja, negara-negara lain, ekonomi juga sedang tidak stabil, yang ngebuat gold akan terus naik. Makanya gue udah kemarin bilang, gue percaya sama yang namanya fundamental, jadi gold akan terbang. Setidaknya 30-50 dolar, ya oke lah ya. Lalu kita tinggal tunggu daerah bawahnya lagi. Kalau sell, gue memang tariknya jauh-jauh karena sell itu hanya untuk sementara, jadi jangan sering-sering sell, lebih baik sering-sering buy. Oke, lalu sekarang ya posisi gue juga tinggal satu lagi, jadi kita masih menantikan dulu kira-kira area mana lagi yang enak untuk kita entry. Oke, lanjut mari kita lihat dari Forex Factory-nya. Udah buka belum? Oh, udah. Forex Factory. Nah, di sini hari ini lebih tepatnya ya. Nah, ini masalahnya sampai Kamis nih. Ada big news-nya. Hari Rabu, ini news-nya adalah tidak terlalu besar dalam artian employment cost ya. Memang akan bergerak mungkin sekitar 10-20 dolar begitu newsnya keluar dan akan langsung ikutin. Jadi lebih baik ini counter the trend-nya itu sampai kira-kira malam hari saja, sampai jam 6 mungkin terakhir. Habis itu langsung out dari market. Kenapa? Karena Kamis di jam 2 pagi ada FOMC. Ya, Bapak good afternoon kita, good morning kita speak up. Jadi ini akan sangat menggerakkan market. Lebih baik follow the trend atau lebih baik out dari market dulu. Tapi memang untuk yang suka gambling atau trader news ya silakan lah ya kalian. Mau trading. Kalau gue sih lebih baik out dari market. Gue nggak suka 50-50 gitu, nebak-nebak kira-kira naik atau turun. Gue nggak suka. Lebih baik kita follow the trend aja. Begitu hasilnya newsnya sudah keluar, kita ikuti saja bagaimana pergerakannya, newsnya kemana arahnya. Sekali lagi, kemungkinan besar adalah naik ke atas. Oke, itu hanyalah perkiraan atau asumsi pribadi. Sekali lagi ya, bukan hasil news. Hasil news hanya satu orang yang tahu, yaitu hanya Bapak Jerome Powell saja. Ya, begitu dia mengumumkan, hanya dia doang yang tahu kira-kira gold akan kemana. Karena semua pun hanya forecast aja gitu ya. Jadi kita tunggu saja sampai malam hari. So, candle-nya kembali kita sampai malam akan counter trend ya. Kalau misalnya dia turun ke bawah dapat lagi 4185 mungkin gua akan buy lagi. 42 bakalan jebol, udah nggak ada penghalang. Ini udah bakalan easy banget. Oh, ini udah turun lagi ya. Ya TP1 doang paling kita dapatnya. Sudah cukup. Dan kalau misalnya terbang ke atas sebelum jam 9 berarti ya, sebelum jam 6, sebelum jam 6 sore berarti sekitar kurang lebih ya mungkin candle di daerah sini kita counter trend. Tapi begitu malam hari kita follow the trend teman-teman. Jangan coba-coba counter di saat big news terutama FOMC news. Ya. Ini gue kurang lebih nebak doang ya, ini candle-nya ada di mana, bukan aslinya gini. Cuman ini gue mengartikan kalau sampai sini ini adalah jam 6 kalau kan kurang lebih candle-nya kurang lebih ya 12 candle-an lagi gitu ya. Kira-kira ada di sini candle-nya. Nah, kalau candle-nya ada oh ini jam 7 nih. Nah, pas deh kurang lebih.
Nah, kalau misalnya sudah di sini, sebelum jam 7 kita masih boleh counter trend, cari tipis-tipis, sekali lagi hanya cari 5 sampai $10 aja, kalau buy boleh di hold, tapi kalau sell hanya cari, SL-nya mungkin $5, $10 sudah cukup, jadi gua nggak mau SL terlalu panjang kalau sell. Tapi kalau misalnya ini, boleh follow the trend-nya, begitu misalnya kembali lagi ke daerah 4190 atau 4185 besok di jam 6 malamnya, kita ikuti arah trennya saja ya, terutama apalagi di jam 2 pagi. Nah, kalau misalnya masih ketahan-tahan atau volumenya tipis gitu ya, dikit, kecil, terus hanya berada di area-area sini, gue juga nggak langsung open sell. Jadi di sini gue sell-nya mungkin nunggu candle, nunggu perpindahan. Jadi nggak langsung begitu nyentuh 4185 berarti sell limit Bang, atau sell stop, enggak. Atau sebaliknya juga di atas, enggak. Tapi nunggu dulu, nunggu hasil newsnya keluar, nunggu dia udah bergerak, nunggu dia sudah tenang. Begitu hasil news keluar, biasanya gue nunggu paling nggak 15 menit, sampai candle-nya sudah mulai tenang, baru trennya ada di mana. Kadang-kadang kan dia langsung counter nih, begitu dia turun, dia bisa langsung balik ke atas. Nah, kalau dia balik ke atas berarti nggak jadi entry. Tapi kalau dia turun, habis itu ngebanting, habis itu berada di area bawah gitu kan, nah itu berarti follow the trend. Berarti ikuti saja, jangan dilawan. Gitu. Oke, cara entry-nya. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.